Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bihudah. Amma ba'd. Fa ya hadratal muhtaramin, ingkang kawula hormati lan kawula muliakan sedayanipun para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatidz, khususipun dumateng Al Habib Hasan bin Syekh Abu Bakar, Al Habib Tahir Al Kaf, Al Habib Hamid Maulid Dawilah, beserta seluruh habaib yang turut hadir di tempat ini yang belum saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi kehormatan dan cinta kami kepada beliau semua. Yang saya hormati Khadimul Majlis Habib Hasan dan juga Khadimul Ma'had Gus Abdul Mun'aim Ibn Kiai Ahmad Syadzili Mahdhar, yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur mereka semua, amin, di dalam ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan keluarga daripada Gus Mun'im, keluarga almarhum Hajjah Siti Rahmah Marzuki, mudah-mudahan mereka semua dijadikan orang-orang, anak-anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, amin. Mudah-mudahan pondok niki ditetesaken pondok yang barokah, pondok yang mendapatkan pandangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan majelis malam ini adalah sesuai yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala inna lillahi jannatan fid dunya. Dikatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu punya surga tidak di langit tok. Inna lillahi jannatan fid dunya. Allah juga punya surga letaknya di dunia. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man dakhalaha taba aishuh. Siapa orang yang masuk ke surganya Allah di dunia tadi, maka hidupnya akan jadi baik. Yang punya masalah, masalahnya jalan keluar. Yang punya utang, Allah mudahkan untuk melunasi utangnya. Yang bojone gak nurut, dadi nurut. Sing uripe gak enak, dadi enak. Dengan toba aisuhu. Maka sahabat bertanya, wa ma hiya ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah? Yang mana ya Rasulullah? Surganya Allah yang ada di dunia niki? Kal majalisudz dzikir, yaitu majelis-majelis zikir yang di dalamnya ada zikrullah, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini bisyarah dengan kita di dunia suka hadir di surganya Allah yang ada di dunia sebagai pertanda di akhirat kula panjenengan sedaya dikempalaken mangketen swargane Gusti Allah di akhirat, amin, Allahumma amin. Tidak lupa kepada santri at-talabah yang paling dirindukan dan dicintakan Nabi Muhammad SAW, yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang ditunggu-tunggu untuk nanti membanggakan nama Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua malam hari ini dijadikan malam yang barokah, sebagaimana tadi doanya Habib Hasan ketika akhir, Allahumma syrah sudurana. Mudah-mudahan dengan sholawat ini Allah subhanahu wa ta'ala lapangkan hati kita, amin. Mudah-mudahan dengan sholawat ini diparangi lapang, ya, sehingga hidup ini menjadi mudah dunia akhirat, amin, Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan wonten setunggal ulama yang ahli ibadah. Satu orang soleh ahli ibadah, saking ahli ibadahnya sampai malaikat ini takjub. Malaikat ini heran dan pengen berjumpa dengan orang soleh niki. Maka ketika meminta izin dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah bolehkan malaikat ini untuk berjumpa dengan orang soleh. Tapi saderenge dikengken ningali ten lauhul mahfud. Di lauhul mahfud di sana terpampang penghuni surga dan penghuni neraka. Disuruh cari namanya orang ini di lauhul mahfud. Sebelum ketemu dengan orang soleh ditingali, ternyata di daftar penghuni surga namanya orang soleh ini tidak ada. Jenenge gak ono, padahal malaikat sampai takjub, malaikat sampai heran dari ahli ibadahnya. Maka malaikat melihat di penghuni neraka
namanya tertulis terpampang di penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat menjumpai, ketika berjumpa dia omongi, ya Syekh, antum ini termasuk min ahlin nar. Sampean ini termasuk penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam riwayat dijawab alhamdulillah. Bayangkan nggih. Ono antum mriki sini wong ahli neraka jawab alhamdulillah. Ayo wani ya. Hah? Kalau kita mungkin inna lillah. Niki jawabannya alhamdulillah. Dikira gak krungu dibalen. Lho ahli neraka. Alhamdulillah. Lau lam akun ahlan lidzalika lama fa'ala dzalika rabbi. Andai saja saya ini tidak pantas jadi penduduk neraka, tidak mungkin saya diletakkan neraka. Berarti kula niki pantas. Tugas saya ini bukan neraka surga. Tugas kula niki wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Perintahnya saya ini cuma ibadah. Perkara surga neraka terserah sak kersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tambah heran lagi malaikatnya ya. Diwara ahli neraka jawabannya alhamdulillah terserah Gusti Allah. Maka malaikat pun kembali. Ketika kembali Allah perintahkan untuk melihat di Lauhul Mahfuz. Ditontok di penghuni neraka ternyata namanya tidak ada. Dilihat di penghuni surga Allah pindahkan namanya yang tadinya di neraka di penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit wa indahu umul kitab. Terserah Gusti Allah, ini hak prerogatifnya Allah, yang punya kuasa Allah. Maka sebutkan kadzalikallahu yaf'alu ma yasha'. Allah itu berkehendak sesuai dengan apa ini, fa'alul lima yurid niki Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat pun ketika mengatakan berita gembira kepada orang soleh niki, malaikat tetap dia mengatakan alhamdulillah, tetap alhamdulillah. Tetap saya ini diperintahkan oleh Allah hidup niki untuk ibadah. Dikatakan apa sebabnya sampai ini dadi penduduk neraka jadi ahli surga, ini sebabnya apa? Dijawab oleh orang soleh, ya malaikat, kalau tadi saya dari penduduk neraka ke surga itu karena apa? Karena ikhlasnya panjenengan ibadah kepada Allah. Ndak begitu, yang diharapkan bukan surga neraka tapi ngelampahi perintahnya Gusti Allah. Gara-gara ikhlas niki wau, maka Allah jadikan dia penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang soleh tadi mengatakan, tanglet malaikat, kalau dari neraka ke surga saya tahu. Pertanyaan saya, apa amalan saya yang membuat saya jadi ahli neraka niki nopo? Penasaran. Saya ini jadi penduduk neraka ini gara-gara apa? Dijawab, oh iku biyen sampean waktu masih muda, seumur belasan tahun, pernah sampean niku lagi leyeh-leyeh di kasur. Leyeh-leyeh niki napa bahasa Indonesia? Terlentang. Lagi rebahan di kasur, di kamar, subhanallah terdengar ibunya lagi mau masuk kamar. Krungu ibuke mlebu niki wau nggih. Ibunya mau nyuruh anaknya ke pasar blonjo. Lah anake krungu ibuke melampak nang kamar niki wau. Maka si anak pura-pura tidur. Pura-pura tilem. Cara mriki ditutupi bantal. Sehingga ibunya masuk ditontok. Anak itu gak ditangeni, sakno anakku rek ditutup malih. Lah gara-gara anak pura-pura tidur niki wau, Allah murka kepada orang ini. Maka dijadikan dia penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Niki sik pura-pura turu lho. Terus bagaimana orang-orang yang suka bentak orang tuanya? Terus ya napa wong sing kurang ajar nang wong tuane? Lalu bagaimana keadaan anak-anak yang suka membuat susah dan membuat nangis orang tuanya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka pesan saya, ayo yang mondok di sini, yang belajar di sini, panjenengan semua kepingin sukses. Nanti ketika keluar dari sini, tunjukkan bagaimana anak-anak pondok, bagaimana kita kepada ibu bapak kita. Nang ibu bapak niku wis nggih tok nggih. Yang nasihati saya ada di sini ya, Habib Hamid Muladawilah. Ya, beliau pernah ngomong ke saya di mobil waktu itu perjalanan ke airport ya. Beb, sama orang tua itu jangan ngomong ndak. Itu betul, beliaunya ada di sini ya. Niki kula tak eling-eling ngomongan niki wae. Sama ibu niku jangan ngomong enggak sudah. Ya insyaallah. Ini nggih insyaallah. Ini nggih insyaallah. Maka di sana letak kebahagiaan.
Nang ibu, nggih insyaallah. Ka'bah, nggih insyaallah, Abah. Jangan lupa, ya insyaallah. Ya insyaallah. Senangkan mereka hadirin. Niki kuncinya. Maka Gus Munim ini mengadakan acara malam hari ini, kemarin mengadakan acara, sekarang mengadakan acara. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka beliau ini pengen berbakti kepada ibunya. Jadi beliau ini ketika ibunya hidup sudah bakti. Ketika ibunya meninggal dunia tetap berbakti kepada ibunya. Maka kunci kebahagiaan, kunci sukses, kunci senang ada di mana? Ada di dalam bagaimana kita berbakti kepada ibu bapak kita. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau wis wali sogeh, ya, sogeh. Mauludnya dibaca di seluruh dunia. Simtud Duror. Sampai ketemu Nabi hampir tiap hari, ketemu Rasulullah SAW. Itu resepnya bagaimana? Ternyata beliau ini anak yang berbakti kepada ibunya. Semasa hidup ibunya, beliau itu setiap pagi datang ke ibunya salaman. Dicium kakinya. Tangannya dicium, kakinya dicium, Bu, ridhokan saya, maafkan saya. Dicium hadirin. Apa kata Habib Habsyi? Demi Allah, kekayaan semua ini, oma kabeh niki tidak pernah saya menganggap itu milik saya selama ibu saya masih hidup. Tapi semua ini adalah milik ibuku, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Lah kayak ngono hadirin. Kate gak dadi wali yo napa nggih. Maka banyak para aulia, para wali niku yang mereka mendapatkan kedudukan spesial gara-gara apa? Gara-gara berbakti kepada ibunya. Terutama sing wong tuane sampun sepuh. Hati-hati. Sebegitu indah ya. Allah Subhanahu wa taala meletakkan di Quran ini ada mafhumul mukhalafa, ada mafhumul muwafaqah yang begitu indah. Ketika Allah menyebut dalam surat Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah perintahkan apa? Wa qadha niki aujaba wa alzama wa amara. Allah mewajibkan, melazimkan, memerintahkan. Rabbuka, Tuhanmu, kata Allah Subhanahu wa taala, alla ta'budu, hai manusia, janganlah kalian menyembah illa iyyah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Perintah pertama, ojo nyembah kecuali Allah. Diikuti dengan apa? Wabil walidaini ihsana. Perintah kedua, berbuat baiklah panjenengan kepada wong tua. Sing sae, sing bakti, sudahlah. Kalau kita bakti sama orang tua, lek ganjarannya di dunia ini gak nutut, gak cukup. Ganjaran ini kalau diletakkan di dunia ndak ngatasi. Semuanya diletakkan di akhirat. Tapi cipratannya ganjaran tadi bagi anak-anak yang berbakti niku di dunia wis kecipratan hadirin. Sehingga hidupnya niku enak, senang, bahagia. Berkah apa? Berkahnya berbakti kepada kedua orang tuanya. Hidupnya bakal diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menyebut? Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Iki Gusti Allah nyebut imma ya. Kalau sampean mendapati orang tua panjenengan, bapak ibu panjenengan sudah benar-benar mencapai masa yang tua, salah satunya atau dua-duanya, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fala taqul lahumā uff. Ojo jawab uff niki kata Sayyidul Walid Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith mata'anallahu bituli hayati fi darin amin. Uff ini kata-kata yang paling ringan. Ini uff ya. Uff. Ya. Jadi bukan enggak, uff ini udah boleh sudah. Fala taqul lahumā uffin. Kenapa Allah Taala katakan seperti ini? Karena biasanya anak niku lek wong tuane sik enom, mau bakti gampang hadirin. Ndak soro. Orang tua masih umur 30 tahun, 35 tahun, enak memang baktinya. Tapi kalau sudah ibunya umur 60 tahun, sudah mulai umur 70 tahun, di sini panjenengan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika otak mereka sudah kembali, sudah mulai hilang. Ketika ingatan sudah mulai tidak ada. Ketika lemah badannya, ketika mulai tidak kuat, ketika sudah mulai sepuh, di sini ujian kula panjenengan sedaya. Apakah ketika ibu waktu itu, waktu bapak seperti itu, biasanya kalau minta macam-macam, begini, begitu, diuji kula panjenengan sedaya. Fala taqul lahumā uff, jangan dijawab. Wis meneng.
sama ibu niku kuncinya cuma 3. Apa? Yang pertama, kalau ibu ngomong diam. Yang kedua, diam. Yang ketiga, tetap diam. Bisa cocok jawab. Jadi nang ibu bapak niku diam. Sudah, kalau ngomong apa saja diam. Nggih, insyaallah. Nggih, insyaallah. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kalau ibunya sudah tua, bapaknya sudah tua, kadang-kadang yang diomongkan mungkin kadang-kadang lupa dan lain-lain, sudah pikun. Wala tanharhuma, jangan dibentak. Ojo sampean iki Bu. Sampean ini ono apa? Gak ro aku dhewe kesel. Hati-hati ya. Hati-hati. Berapa banyak anak yang seperti itu kepada ibunya, kepada bapaknya, uripe gak tahu enak. Uripe seret rezekine, bojo ganyang, anak ganyang, hidupnya ndak enak. Kenapa? Mungkin kita punya kesalahan dengan ibu kita atau bapak kita. Hati-hati. Yang lebih lagi ibu. Karena biasanya di ibu niki perlu bakti yang lebih daripada ayah. Ya. Karena yang paling sulit ibu niki wow. Wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Kalau bicara dikarang hadirin. Katanya berangkat tuh dipikir. Aku ngomong mbek ibuku kok jawabannya ngene, jawabannya ngene. Kalau begini jawabannya gini. Kalau ngomong yang bagus. Sampean punya apa aja mau ngomong apa? Ngomongnya dengan cara yang etika yang paling bagus niki perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau ketemu mereka yang tawadhu. Rendah sudah kayak awak dhewe ini gak ana apa-apa. Beb, saya S1, S2, S3, S tungtung. Enggak ada, Din. Masih S7 ini enggak ada sudah. Ibu kita enggak lulus SD tetap. Ngene, nggih, Bu. Nggih, Bu. Karena kedudukannya orang tua sama anak ini seperti kalau diumpamakan kayak sahabat dengan kita, Din. Ya, sahabat itu bagaimanapun mereka sahabat Rasulullah. Bagaikan orang tua. Dan kita ini bagaikan anak. Jadi kita bagaimanapun sahabat itu tetap mulia seperti mulianya orang tua. Bagaimanapun keadaan mereka, ini kedudukan mereka hadirin. Tadi nang wong tua niku ngoten bakal selamat. Maka guru saya Sayyidul Walid Habib Zain bin Ibrahim Smith tahun 2011 di Jakarta di Kemang, beliau pernah ditanya, Habib, bagaimana caranya kita tahu bahwa Allah itu ridho sama kita? Kepingin semerap Allah iki apa nang kula niki? Gusti Allah niku seneng napa mboten? Maka beliau menjawab, gampang kata beliau. Mau lihat yang pertama tonton ibu sampean ya napa? Lihat bapaknya gimana? Ditanya. Ibu ditakok, "Ibu sampean duwe anak kok ngene apa?" Waduh, alhamdulillah. Gak nyongko aku duwe anak koyo ngene. Gak ngira aku anakku wis iki masyaallah ngene. Wah, kalau sudah seperti ibunya, berarti anak ini anak yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Uripe bakal enak, hidupnya bakal selalu ditata dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia benar-benar keadaan perlu bakal diberikan. Kesempitan ditolong sama Allah. Ini anak-anak yang seperti ini. Bapaknya ditanya, "Gimana sampean?" "Masya Allah, aku gak nyongko dia anak koyo ngene, gak nyongko aku. Gak ngerti kenapa ini." "Oh, iku biyen mondok nek Gus Munim." Amin Allahumma amin. Ya, mudah-mudahan seperti itu ya. Maka ini karakter yang terus ini orang tua seperti itu, tapi lek ditakoki, wong tua ditakoki, "Bu, sampeyan napa anak ngene?" "Aduh, apes anak ngene." Lek iso tak balekno meneh. Wis iku berarti gak enak akhirnya. Sudah. Itu hidupnya dia tidak akan menemukan ketenangan kecuali dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak ini ditakoki, "Iya napa, Pak?" "Aduh, ya napa ndek anak koyo ngene nggih. Aku biyen gak tahu pikiran, tapi ndek anak iki dadi pikiran kula, dadi gak enakku." Ini anak Allah tidak suka sama anak ini. Allah murka sama anak yang seperti ini. Maka terus ya napa, Beb? Jogon wong tua jangan sampai murka ke kita. Jagalah orang tua itu jangan sampai mereka marah. Ya napa caranya wong tua senang? Kalau kita sama saudara-saudara jangan ngiri. Dia omahe wong tua ada sabun habis, sampean beli duluan. Ada lampu tukokno, ini belikan, jangan iku-iku. Ini tugasnya itu enggak. Sebisa mungkin yang paling bakti gimana caranya ibu sampean ini kalau ada apa pasti digoleki sampean. Gunakan seperti itu. Dulur akeh, endi fulan. Jadikan anak yang seperti itu supaya kita dapat kebahagiaan dunia akhirat tadi. Ya. Yang kedua kata Habib Zain, lek kepingin ro uripe enak niku lihat di mana Allah meletakkan kita. Lek awak dhewe diletakkan di tempat yang baik-baik,
kumpul tiang soleh, hidupnya bagus, maka ini tanda Allah ridho kepada kita. Kerjaannya dikai api, ininya dikasih bagus, itu tanda Allah ridho kepada kita. Tapi kalau Allah letakkan kita di tempat-tempat yang tidak baik, uripe gak tahu api, kerjaannya gak api, itu tanda Allah tidak suka dengan kita, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka berbakti niki Al Habib Abdullah Al-Idrus Akbar niku dadi wali gede gara-gara napa? Gara-gara ibunya itu dulu suka apa? Kadang-kadang njaluk banyu sing aku pingin banyu udan, bayangkan. Di situ tidak ada hujan. Maka beliau berjalan sekian kilo niku mek golekno banyu udan gawe ibuke. Bayangkan nanti. Makane dadi wali gede nggih. Lewat dhewe lak gak kadang-kadang nggih. Males, Bu. Lah opo sampe golek banyu udan banyu akeh ngoten nggih. Ini tidak dicarikan karena ibunya kepingin. Al Habib Hamid bin Umar bin Hamid itu ketika ziarah Nabi tidak berani masuk ke masjid. Dari depan tok, hormat assalamualaikum ya Rasulullah, wedi sungkan beliau. Sampai yang jaga makamnya Nabi niku diimpeni Kanjeng Nabi, panggil anak saya Hamid bin Hamid, suruh menghadap ke depan saya, kata Rasulullah SAW. Gak topiok nopo hadirin. Kalau kita ini khotib ya, kita khotib dari qasidahnya ya, wablighil mukhtara anna, kita minta supaya kita mimpi ketemu Nabi ya, disampaikan salam kita minta, khatib yang meminta. Kalau Habib Hamid bin Umar bin Hamid al-makhtub minar Rasul sallallahu alaihi wasallam, dipanggil sama Nabi, dikongkon melbu mek Kanjeng Nabi. Resepnya apa? Ternyata beliau kalau sudah di depan abahnya, ono lalat mencok gak wani ngusir. Ini dok sudah. Ini sama abahnya. Jadi kalau sudah di depan abahnya, nggih, Pak. Lalat itu gak wani, kenapa? Takut durhaka kepada bapaknya. Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucu Nabi Muhammad SAW, beliau dalam riwayat tidak pernah makan bareng satu nampan atau satu meja dengan ibunya. Ditanya kenapa Habib? Kenapa Sayyidina Ali? Beliau mengatakan, saya takut kalau makan bareng nanti mata saya memandang sampai saya mengambil makanan yang dipingini oleh ibu saya sehingga aku termasuk anak yang durhaka kepada ibuku. Bayangkan nantinya. Niki saking baktinya kepada orang tua. Maka di dalam kitab Imam Al-Haddad menyebutkan hadis qudsi yang begitu hebat mengenai bakti kepada orang tua. Apa kata beliau? Beliau menyebutkan hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man asbaha murdiyan liwalidayhi, siapa orang yang di pagi harinya dia sudah buat senang ibunya, sudah buat senang bapaknya. Man asbaha. Tadi ayo Pak, kita ini jangan sampai medit sama ibu bapak. Sekarang banyak anak medit sama ibunya, banyak anak perhitungan sama ibunya. Enggak. Jadi di perhitungan apa? Duit, waktu dan lain-lain. Kalau kita jauh sering telepon ibunya, teleponan ibu niki. Assalamualaikum Bu. Ya nopo kabare, sampun sarapan. Kalau tidak bisa datang telepon. Saya mau berangkat kerja Bu. Dungane Bu wis sepurane, jangan minta dito. Ibu kepingin apa Bu? Ya, kadang-kadang ibunya belum ingin apa-apa sudah kita bawakan. Ini man asbaha murdiyan, buat ibu senang. Jadi kerjaan kita kalau diambil dari hadis ini, setiap hari buat ibu bapak kita senang tiap pagi. Murdiyan li walidayhi, padahal Allah menyebut wa muskhitan li, padahal amalannya elek, membuat saya murka. Amalannya maksiatnya top. Wonge gak apik, tapi nang ibunya ngeten, nang bapaknya ngeten. Kata Allah, fa ana anhu radin. Saya masih ridho sama anak itu, kata Allah. Saya masih ridho sama dia. Gusti Allah, saya ridho loh. Maka Allah menyebut waman asbaha, siapa orang yang wis izu'e pagi harinya muskhitan liwalidai, dia sudah buat ruwet ibu bapaknya, dia sudah buat susah ibu bapaknya, dia buat sedih ibu bapaknya. Murdiyan li, padahal amalannya ngeten, ngajine ngeten, salate sae, sedekahe sae, kabehne sae, tapi ke ibunya dia selalu buat susah. Fa ana anhu sakhit, kata Allah. Saya murka sama orang itu. Saya tidak senang sama orang itu, saya tidak ridho sama orang itu. Maka bagaimana kita? Bergantung bagaimana Allah ke kita, tergantung bagaimana orang tua ke kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kalau dari pondok, ayo kita tunjukkan ya. Kalau nanti lulus dari sini, tunjukkan kami santri, kami adalah anak yang berbakti kepada ibu bapak kami. Amin. Sehingga uripe kabeh mangke dikek enak wis bakti, apal Quran, pintar ngaji, Masya Allah. Maka panjangan bakal menemukan kebahagiaan dunia akhirat. Di dunia bahagia, di akhirat bahagia, berkahnya ibu bapak. Maka ada yang tanya, Beb, kalau ibunya sudah meninggal dunia, bapaknya sudah meninggal dunia, saya akan tutup dengan satu hadis yang disampaikan oleh Abu Usaid
As-Sa'idi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan juga Imam Ibnu Majah dalam hadisnya, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Fasa'ala Rasulullah, kemudian bertanya, ya Rasulullah, abaqiya min birri wa abawayyah syai'un abirruhuma ba'da wafatihima atau kama qala. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, apakah masih ada ya Allah bakti saya ke ibu bapak saya padahal mereka setelah mereka meninggal dunia ya Rasulullah? Fa'ajabahu sallallahu alaihi wasallam, dijawab ada 5 hadirin. Jadi yang ibu bapaknya sudah meninggal dunia kita pengen tetap bakti, ada 5. Apa? Yang pertama kata Nabi, as-salatu alaihima. Makna salat di sini ad-du'a, dungakno wong tuane. Maka malam hari ini Gus Mun'im mengadakan tahlil ini adalah bentuk bakti beliau kepada ibunya. Beliau ingin mendoakan ibunya, dan ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Setiap saat kita doakan ibu, sampai ada bukunya ya. Walidati, ibu saya itu setiap ba'da wirdul latif, beliau selalu membaca doa birrul walidain dan doa untuk anaknya. Tidak pernah absen ya. Beliau selalu baca sampai sekarang. Jadi setelah sholat subuh mesti dibaca doa birrul walidain dan doa kepada anaknya, dikumpulkan. Saya dikasih, kon maca iki kon. Aku ket biyen gak tahu lali maca iki anakku. Maka ini yang kita baca. Jangan sampai lupa dongakno wong tuane. Doakan mereka. Sampai doanya Sayyidina Ali Zainal Abidin apa? Ya Allah, amalan saya semua ini ya Allah yang saya lakukan ya Allah, jadikan ya Allah orang tua saya mendapat bagian dari pahala saya ya Allah. Dan jadikan ya Allah bagiannya ibu bapak saya lebih banyak daripada bagian saya ya Allah. Niki tungone birrul walidain. Kita baca seperti itu. Yang kedua kata Nabi Muhammad SAW, wal istighfar lahuma, memohonkan ampun untuk ibu bapaknya terus-terusan. Dengan apa? Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Al-Habib Salim Asy-Syatiri, beliau mengajarkan kita untuk setiap selesai sholat ojo lali ndongakno wong tua nih. Tadi doakan orang tua gimana? Kalau bisa sebelum sampean ndonga napa mau ndongakno ibu isik. Nanti doa kita diijabahi Allah. Ini rahasianya. Jadi sebelum minta apa-apa ndongakno, ya Allah ibu saya, bapak saya, ndongakno kabeh terus sampean minta. Di sana Allah ijabahi doa kita hadirin. Berkah ndongakno wong tua nih. Terus setiap selesai sholat jangan lupa minimal 5. Rabbighfirli walidayya, Rabbighfirli walidayya, Rabbighfirli walidayya, Rabbighfirli walidayya, Rabbighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Siapa yang berdoa dengan doa ini setiap selesai sholat, setelah selesai azan ya, selesai azan, setelah doa azan, maka dia akan ditulis oleh Allah sebagai anak yang berbakti kepada ibu bapaknya. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, infadhu ahdihima min ba'dihima, menunaikan wasiat-wasiatnya ibu bapaknya. Dulu ibu saya kepingin ini, tunaikan. Ya, dulu ibu saya kepingin saya seperti ini, tunaikan. Maka Gus Mun'im juga lagi melanjutkan. Ibu abahnya pengen pondok ini berlanjut, pengen dipegang oleh anak-anaknya, maka beliau lanjutkan. Ketika melanjutkan pondok pesantren ini adalah termasuk daripada bakti kepada ibu bapaknya. 3 sudah didapatkan ya. Dungo, istighfar, melanjutkan wasiat, keinginannya, lanjutkan. Yang keempat kata Nabi Muhammad SAW, wasilaturrahim, menyambung tali silaturrahim alladzi la yutusalu illa bihima. Dulu bapak kita sama ibu bapak kita itu sering silaturahim nang dilanjutkan silaturahim tersebut. Jangan sampai terputus silaturahim tadi. Dan yang terakhir dikatakan ikram sadiqihima, memuliakan teman-teman bapak ibu kita. Jadi dulu bapak saya sama itu cinta, sama keluarganya itu senang, muliakan dia. Keluarganya muliakan, anaknya muliakan. Kenapa muliakan? Karena dulu bapak saya memuliakan orang itu. Maka ini termasuk bakti kita kepada ibu bapak yang sudah meninggal dunia. Dan jangan lupa ketika sampai punya hajat apa? Ziarah ibu bapak. Datang ibu bapak, ziarah. Di sana dungo diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau ada ini, ada itu, datang ke sana. Ziarah ibu terus dungo mriku. Doa di sana. Insya Allah di sana doa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua nanti di akhirat ditulis sebagai golongan anak-anak yang berbakti kepada ibu bapak kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita bisa mengamalkan 2 ayat tadi. Mudah-mudahan Allah jadikan kita anak yang dilapangkan dadanya,
nggak mungkin bisa bakti kecuali dilapangkan dadanya. Maka mudah-mudahan Allah lapangkan dada kita semua. Alam nashrah laka sadrak, Rabbi shrah li sadri, ini dibaca terus. Kalau alam nashrah laka sadrak untuk Nabi Muhammad SAW, Nabi tidak pernah minta di padang noat ini di lapangan, sudah dilapangkan oleh Allah. Kalau Nabi Musa masih meminta Rabbi shrah li sadri, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, maka ini dibaca dua-duanya. Alam nashrah 5 kali, terus Rabbi shrah li 7 kali sambil pegang dada. Ya, kalau sampean masih kurang, Rabbi shrah li sadri wa yassir amri ping 100 bentino. Iku kok gak bakal sumpek, hatinya lapang. Kenapa? Karena hati yang lapang itu tidak akan pernah merasakan yang namanya kesedihan. Bagaikan air, kalau 1 gelas sampean kayak kopi sak sendok langsung berubah. Gini apa nggih? Tapi kalau airnya 1 kolam renang, sampean kasih kopi 1 sendok, tidak akan berubah air. Kenapa? Karena sudah dilapangkan. Maka mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Menawi wonten salah luputin di pangampunten ingkang agung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.